yang diberi rahmat, mana yang tidak. Tidak mungkin Adnan, tidak mungkin Anan. Ketika Anan menyembah patung, saya menyembah Tuhan yang benar, kita sama-sama masuk surga. Justru dengan perbedaan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ternyata maha mengetahui. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat apa diksi yang dipakai dalam ilmu nahwu sorof penciptaan surga dan neraka, Allah lebih dulu menciptakan surga dan neraka baru menciptakan manusia. Artinya Allah tahu bahwa manusia ini nanti ada yang akan menolak untuk ikut, ada yang ikut Allah, ada yang ikut perintah Allah. Jadi ini Tuhan yang benar yang maha mengetahui apa yang belum terjadi gitu loh. Allah pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, sekejap Bang Milo. Ya, silakan Anan sampaikan lagi. Iya. Ada Bang William. Boleh. Itu ada. Boleh. Oke, sebentar. Sebelum ke William, teman-teman yang di YouTube, karena ini sudah 2 jam lebih 28 menit. Saya stop atau close ya. Saya close. Kita bikin judul baru lagi. Judulnya adalah bukti bahwa bumi adalah milik Allah. Allah tahu isi bumi. Nah, begitu ya. Kita tutup, kita close. Karena pun di sini pun sholat zuhur. Bang Milo lanjut nanti gantian. Abang Milo sholat atau saya duluan gantian. Terserah. Boleh. Okey, sambil tadi dengar. Sekarang suara dengar tak? Bagus. Dengar. Okey, baik. Bagus. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda ialah 1400 tahun dahulu Bang Milo, maaf aku potong Bang. Sebetulnya aku bukan lari ke penciptaan tadi ya, tapi sebetulnya nggak lari penciptaan, tapi nggak apa-apa, itu bonus untuk aku bisa belajar merenungkan. Yang aku pertanyakan tadi sama Umi Rifa, maksudnya kenapa Umi Rifa itu kok gencar-gencarnya untuk membela Islam atau membawa agama Islam? Aku baca di Al-Quran ada An-Nahl 92, di situ dikatakan, dan kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Kan di situ kan bisa Tuhan yang bekerja kok dari Al-Quran di situ. Oke, ini harus diluruskan. Tapi nanti ya saya luruskan itu, nanti ke Bang Milo dulu. Baik, ini. Okey, saya sebenarnya mengambil jalan yang sedikit panjang tetapi teratur. Pertama gini,
Saya nak cakap sebenarnya mudah. Saya nak kata kenapa saya buat dan saya sanggup bersusah payah kerana saya yakin ini dari Tuhan yang mencipta saya. Itu. Jadi kalau benar-benar agama ini ataupun risalah ini, pesanan ini betul-betul dari Tuhan yang mencipta saya mati pun sanggup. Begitu, berbaloi. Tetapi kalau sebenarnya mesej yang saya sampai itu, saya percaya itu Pak Prabowo, tapi sebenarnya bukan. Itu sebenarnya ada mungkin jiran saya yang menyamar dari Pak Prabowo. Itu saya tak mahu. Gitu. Jadi saya sebenarnya dalam proses membuktikan kepada Abang Anan bahawa ini benar-benar dari Tuhan. Jadi contohnya begini, 1400 tahun dahulu belum ada lagi kajian tentang otak. Belum ada lagi orang menemukan cara menggunakan terminal yang tampal-tampal di otak itu, belum ada. Elektrik juga tak ada. Belum lagi juga ada ilmu coding internet. Sebentar Bang Milo. Ya. Bang Milo kan sejarah mungkin lebih tahu sama Bang Kak Uni ya. Saya mau bertanya, ada nggak di situ zaman dulu tabib atau dokter gitu semacamnya? Ada, tapi tidak seperti sekarang lah. Maksudnya kajian otak tu tak ada. Oh, ya. Gini, saya ni baru tunjuk satu tau, Abang Anan. Saya boleh tunjuk beratus-ratus dalam Al-Quran. Gitu. Ini saya baru tunjuk satu. Jadi saya nak beritahu Abang Anan, Nabi Muhammad itu orangnya umi. Umi artinya buta huruf. Dia tidak pandai membaca. Malah kalau dia nak menulis surat itu, dia akan menyuruhkan sekretarinya, sama ada siapa tu, Sayyidina Ali ataupun Zaid bin Sabit untuk menulis. Al-Quran itu juga bukan ditulis oleh Muhammad, dituliskan oleh sahabat, iaitu yang paling selalu sering menulis itu sampai mengetuai penulisan wahyu itu Zaid bin Sabit. Jadi orang seperti ini yang tidak bisa menulis, tidak tahu membaca, hidup di zaman 1400 tahun dahulu sebelum belum ada apa-apa teknologi, belum ada orang mengkaji otak, belum ada lagi segala-galanya, tapi dia boleh mengeluarkan satu ayat, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun yang berdosa, menipu, ubun-ubun yang berdosa. Jadi ayat itu menjelaskan bahawa punca dosa ini sebenarnya ini kita punya ubun-ubun ni, punca dosa. Inilah tempat kita menipu, inilah tempat kita menjaga akhlak kita, inilah juga tempat kita apa? Tempat kita untuk melakukan kejahatan, maksiat dan sebagainya. Ini tempat dia. Bagaimana seorang lelaki tidak tahu membaca dan menulis, tinggal di zaman di padang pasir 1400 tahun dahulu, boleh menyebut secara ringkas yang akhirnya kebenaran itu terbukti selepas 1400 tahun sekarang. Jadi kita tahun 2013 baru benda itu boleh dibuktikan. Itu Mendem terpendam. Terakhir terpendam, tapi tak apa. Pembicaraan Bang Milo terakhir tadi agak terpendam. Sebelum saya sholat zuhur, saya mau menanggapi Anan dengan yang saya sudah tangkap. Jadi begini Anan, dalam Al-Quran itu kalau Anan jeli membaca, ya kita yang Anan masuk itu tadi Quran berapa, coba Uni mau lihat. Aku kurang tahu bacanya. Ya, oke, Uni aja ya. Uni ulang ya. Ini maksud Anan mungkin. Sesungguhnya ya. Bukan An-Nahl. Ya. Ini Umi, besarkan dulu Umi biar ku balik Umi. Oke. Bacanya aku kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, malah kepental dia. Ya nggak apa-apa. Nanti naik lagi. William naik lagi. Anan naik lagi. Nggak apa-apa. Nanti kita bantuin. Ya, saya paham maksudnya William ini, tapi kita akan arahkan ke sana. Dia mempertanyakan. Bahwa ketika kita diberikan pemahaman yang benar, kita tidak nikmati sendiri. Makanya kata Allah, mudah saja bagi Allah menjadikan kalian satu kaum. Tapi dengan perbedaan itu, ini saya kasih ayatnya ya. Ya, monggo Anan, saya kasih juga ayatnya.
Maaf, Umi terpental tadi. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa, Dek. Nih. Coba baca Quran surah Hud ayat 118. Saya bacakan. Sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja. Tetapi mereka senantiasa berbeda-beda. Memang manusia ini yang pengen beda-beda, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Artinya, dengan adanya perbedaan Oh, iya, ini betul, kita betul. bisa. Nah, Iya, dengan betul, perbedaan betul. ini kita tahu mana yang diberi rahmat, mana yang tidak. Tidak mungkin Adnan, tidak mungkin Anan. Ketika Anan menyembah patung, saya menyembah Tuhan yang benar, kita sama-sama masuk surga. Justru dengan perbedaan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ternyata maha mengetahui. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat apa diksi yang dipakai dalam ilmu nahwu sorof penciptaan surga dan neraka, Allah lebih dulu menciptakan surga dan neraka baru menciptakan manusia. Artinya Allah tahu bahwa manusia ini nanti ada yang akan menolak untuk ikut, ada yang ikut Allah, ada yang ikut perintah Allah. Jadi ini Tuhan yang benar yang maha mengetahui apa yang belum terjadi gitu loh. Allah pencipta, yang mana penciptaannya itu sebelum Anan ingkar kepada Allah, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu duluan. Maka pengetahuan Allah itu ya dibagi kepada Anan, bahwa nanti Anan ini akan ingkar. Makanya Allah bilang nanti Anan masuk neraka. Kenapa? Karena Anan kafir. Artinya ya lanjut ya Bang Milo sedikit. Nih saya mau sholat zuhur. Bang Milo boleh lanjut. Gofur tolong bantu Bang Milo ya, temenin Bang Milo. Uni mau sholat dulu. Anan standby dulu ya, Uni mau sholat dulu. Ya, siap. Dan lagi, kalau lihat dalam itu, Allah mengatakan mudah saja bagi Allah kalau nak buat semua umat ni satu je. Malah Allah dah buktikan tu. Memang sudah ada makhluk yang dibuatnya semua satu umat. Siapa dia? Iaitu para malaikat. Memang sudah ada tu. Jadi kalau malaikat pun sudah satu, jadi manusia pun semua satu sama je. Jadi tidak ada apa? Artinya macam tak ada variasi lah gitu kan. Jadi dia dah buat malaikat itu satu, semuanya menyembah Allah, semuanya patuh pada Allah. Dan kali ini dia nak buat pula manusia yang diberikan free will, diberikan pilihan untuk memilih sama ada nak masuk ke syurga atau masuk ke neraka. Gitu. Itu yang saya nak cakap tadi. Sebab Allah dah buktikan, dia dah buat dah umat yang satu umat tu. Dah ada. Izin saya tambahkan. Silakan. Insyaallah izin saya tambahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa dari antara kamu yang lebih baik amalnya. Kenapa tidak disatukan menjadi satu umat saja? Karena untuk membedakan, tadi sudah dijelaskan Uni untuk membedakan, dan sudah dijelaskan Bang Milo untuk adanya perbuatan-perbuatan yang baik, membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Nah, poinnya di sini untuk menjadikan ladang amal. Bagaimana membedakan orang itu yang mempunyai amal dan tidak mempunyai amal? Contoh, kalau semuanya Muslim, kalau semuanya Islam, maka kami berdakwah kepada siapa? Nggak bisa kita berdakwah kalau semuanya dijadikan Muslim, kalau semuanya dijadikan percaya kepada Allah, walaupun Allah bisa, tapi kita mau ladang ibadah kita nggak ada Bang, nggak ada lagi ladang ibadah kita, nggak ada lagi kita mau mendapat pahala dari Allah. Itu apa alat kita? Contoh, saya kasih contoh, tadi disinggung juga dokter. Ketika ada dokter itu menyembuhkan orang yang sakit. Kalau Tuhan, kalau Allah itu, kalau ini adalah kadang, mohon maaf ini saya agak frontal ya. Kalau Allah itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, maka kenapa kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka kenapa harus ada orang sakit? Kan itu. Nah, kenapa harus ada orang sakit? Untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang belajar tentang ilmu kedokteran dan lain-lain, itu mendapatkan rezeki dari orang sakit. Lantas, apakah dokter itu berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah orang sakit kepada kami biar kami mendapatkan rezeki? Enggak seperti itu berdoanya. Tapi apa berdoanya? Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami jalan rezeki yang manfaat, berikanlah kami rezeki yang halalan lan thayyiban, halalan wa thayyiban.
Ya, jadi bukan kita minta orang sakit untuk datang ke kita, atau bukan kita mendoakan biar banyak orang sakit, biar apa? Biar dapat rezeki. Enggak. Itulah ada sebab, ada akibat. Makanya kenapa Allah itu menciptakan bermacam-macam, tidak diciptakan satu kaum saja, karena untuk ladang ibadah, untuk membedakan siapa yang beramal baik dan siapa yang beramal buruk. Sedangkan aturan-aturan itu sudah diterapkan. Makanya ada namanya free will. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhan nas, ittaqullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, taatilah perintah Rasulullah juga. Ketika ada orang yang melanggar perintah, maka orang yang menaati perintah ini mengingatkan orang yang melanggar perintah. Untuk apa? Mendapat pahala. Karena apa? Ud'u ila fisabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah baligu ani walau ayah. Jadi itu semuanya perintah-perintah yang manfaatnya adalah kita mendapatkan perbuatan baik atau mendapatkan pahala dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang beramal soleh, mana yang tidak beramal soleh. Itu Bang Anan. Saya tambah sedikit Abang Anan. Saya menjawab soalan Abang Anan mengatakan tadi, kenapa kami ini apologet, kenapa Abang Gofur, kenapa Uni Riva sanggup 24 jam kalau dia tak tidur dia berdebat menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Kerana itu tadi ayat yang baru disebut oleh Abang Gofur, ada satu perintah di dalam Al-Quran yang menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya serulah manusia kepada Tuhanmu dengan cara berhikmah, dengan nasihat yang baik. Itu ada tu dalam itu. Dan ada juga ayat di dalam Al-Quran menyebut wal asri, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi apa artinya apa? Tuhan pencipta alam itu mengarahkan kita, memberitahu kita kalau kita tidak beramal soleh atau berpesan-pesan dengan kebenaran, kita ni semua rugi. Serugi-ruginya, sentiasa rugi saja sepanjang masa. Tapi kalau kamu beramal soleh, kamu tak rugi. Kalau kamu berpesan-pesan tentang kebenaran, kamu tak rugi. Kalau kamu berpesan-pesan dengan kesabaran, kamu tak rugi. Maka kami ini ingin jadi orang-orang yang tidak rugi. Okey, jadi saya simpulkan balik kenyataan saya tadi. Yang pertama tadi, saya menyedari bahawa Tuhan itu ada. Saya menyedari bahawa Al-Quran itu adalah pesanan, mesej yang betul-betul tulen, yang betul-betul autentik daripada Tuhan. Oleh kerana itu adalah mesej yang saya yakin autentik, saya sanggup mati untuk mengikut perintahnya. Maka apa perintahnya? Itu tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan juga wal asri innal insana lafi khusr dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya kami ini, apa yang kami lakukan mengikut apa yang tertulis dalam Al-Quran, kerana kami yakin itu adalah mesej, itu adalah pesanan, itu adalah risalah, itu adalah perintah-perintah daripada Tuhan yang menjadikan saya. Gitu. Kalau mungkin Abang Adnan nanti lain kali nak saya tambah lagi bukti-bukti bahawa Al-Quran itu mustahil dicipta oleh manusia, mustahil dicipta oleh Nabi Muhammad, dan hanya penjelasan yang ada hanyalah itu dari Allah, itu saya boleh kembangkan lebih banyak lagi tu bang, beratus-ratus tu. Cuma masa mungkin tak mencukupi. Oke, Bang Milo, untuk saat ini segitu dulu pertanyaan pun, nanti kita lanjut lagi. Bang Gufur, terima kasih. Bang Milo, terima kasih. Uni, terima kasih banyak untuk roomnya, dapat pelajaran sih. Teman-teman Kristen, kalau mau ngasih pertanyaan, sebentar Bang. Teman-teman Kristen kalau mau ngasih pertanyaan tuh disusun dulu teman-teman ya, disusun sehingga tidak membuat malu kita teman-teman ya. Bukan berarti kok kita nggak jawab itu kita kalah teman-teman, tapi itu kita itu bukan berarti kita kalah, tapi kita itu masih mencerna teman-teman, mana yang benar mana yang salah teman-teman. Jangan ngotot, jangan pakai cakap kotor orang-orang Kristen ya. Boleh naik tapi teratur, catat dulu. Kalau aku catat dulu teman-teman. Aku dengarkan Nuni Riva kan, kadang-kadang panas, kadang-kadang emosi, tapi nggak bisa kayak gitu, harus dicatat dulu apa yang poin-poinnya harus ditanyakan gitu ya teman-teman Kristen ya. Jangan buat malu kita.
Oke teman-teman, thank you Bang Milo, Bang Golfur, teman-teman semua, terima kasih. Oke, sama-sama. Salam toleransi ya. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Oke, Bang John, selamat siang Bang John Damaskus. Selamat siang, Bang. Ya, Muslim Kristen Bang John. Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya, silakan Bang. Nggak ada sih. Tadi hanya kepicit aja. Ya. Hanya aja bisa kepecet bertanya, Bang. Boleh, silakan. Kalau kita bisa menjawab, kita akan jawab. Kalau nggak bisa, bisa jadi PR buat kita Bang. Dalam konsep ketuhanan Islam, ketika Allah itu tidak pernah nampak ya, maksud saya Allahnya yang apakah itu nggak ada ini wujudnya, Bang? Kalau di Kristen Allah itu Oke. Kalau di Anda Kristen mengatakan kan, apakah gini, sabar Bang. Ketika kalau dalam konsep keyakinan saya, bahwasanya karena maha kasih Allah kepada manusia ya Bang ya, dia kan itu nggak bisa berbicara karena dia itu termasuk tidak ya artinya tidak terbatas, sedangkan manusia yang notabene itu terbatas tidak bisa berbicara langsung. Dan konsep yang ku simak dari pembelajaran di kitab saya itu bahwasanya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia itu menjadikan dirinya, merendahkan dirinya menjadi istilahnya seperti terkutuk lah. Artinya biar dia bisa berbicara kepada manusia itu sendiri gitu loh Bang. Nah, dalam konsep ini kan Islam itu nggak mengakui bahwa Yesus itu adalah ilahinya, adalah ilahinya Sang Maha gitu. Islam hanya mengakui ketika kita bisa menyamakan Isa sama dengan Yesus, seandainya itu sama, Islam itu mengakui bahwa Isa itu kan sebagai ya, bener kan? Nah, dalam konsep Kristen bedanya sebagai utusan kalau di Islam. Tapi kalau tiga jabatan, Bang. Dia sebagai raja tertinggi di dunia. Nah, yang saya tanyakan, nanti kita bahas itu. Apakah dalam konsep ketuhanan Islam wujud dari Allah itu sendiri nggak ada secara nyata gitu? Ya, sudah ya. Sudah, yang pertama. Ya, siap, Bang. Kita pakai Terima kasih, dasar. Bang. Siap. Makasih. Yang pertama kita pakai dasar dulu. Allah itu laisa kamisli syai'un. Allah itu laisa kamisli syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan ciptaannya, tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu ya. Terus pertanyaan kedua, apakah Allah itu ada sedangkan Allah itu tidak berwujud? Yang namanya berwujud itu pasti makhluk. Maka kalau makhluk Allah tidak serupa dengan makhluk, berarti Allah itu tidak berwujud. Tapi bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang ada itu tidak selalu bisa berwujud atau tidak selalu bisa kita rasakan dengan indrawi. Contoh ya, ini sebuah konsep ya, ini sebuah konsep. Sesuatu yang ada itu tidak selalu bisa dibuktikan dan dinyatakan secara indrawi. Ingat ya, itu konsep. Contoh, saya kasih contoh akal. Akal itu berbeda dengan otak, karena otak binatang pun juga punya otak, tapi binatang tidak punya akal. Manusia diberikan akal. Apakah kita bisa membuktikan bahwa kita punya akal sedangkan akal itu tidak pernah terlihat? Atau akal itu tidak bisa dirasakan atau tidak bisa dibuktikan dengan indrawi? Akal itu bisa dibuktikan dengan apa? Hanya dengan hasil yang keluar dari kita mempunyai akal. Kita berbicara itu adalah hasil dari akal kita. Kita melakukan sesuatu itu adalah hasil dari akal kita. Maka ketika kita mengetahui akal itu ada atau tidak, kita bisa melihat dari apa yang dihasilkan oleh akal itu. Sama dengan Allah. Mengetahui Allah, mengetahui keberadaan Allah, membuktikan keberadaan Allah itu dengan melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terjawab untuk konsep ketuhanan di dalam Islam. Nah, tadi Anda sempat singgung juga, karena Anda sempat singgung untuk di dalam dosa waris, kata Anda ya, dosa waris. Ketika
ketika Adam melakukan dosa waris, maka selanjutnya Tuhan sendiri, ini dalam Kristenan yang Anda jelaskan tadi, Tuhan sendiri harus turun ke bumi untuk menjadi hamba atau mengambil rupa sebagai hamba untuk bisa berdiskusi dengan atau untuk bisa menyampaikan langsung kepada manusia. Anda lupa, Bang. Kalau Anda konsepnya hanya Nabi Adam punya dosa waris, maka putus hubungan Tuhan dengan manusia, lalu dihubungkan kembali oleh Yesus dengan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Anda lupa melupakan nabi-nabi atau utus-utusan sebelum Yesus. Ada Ibrahim, ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada Elia, ada Elisa, ada Salomo. Semuanya itu berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan harus datang ke dunia untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, pertanyaannya, yang bertemu atau yang didengarkan oleh Musa di Gunung Sinai itu suara siapa? Suara Tuhan, kan? Itu suara Tuhan. Jadi manusia pada waktu setelah Adam pun itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika jangan jauh-jauh ke Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel diperintahkan untuk mempersembahkan hasil pertanian untuk Kain dan hasil peternakan untuk Habel, itu siapa yang berbicara kepada mereka? Tuhan itu sendiri. Tuhan itu berbicara, atau Tuhan itu menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Maka Kain dan Habel mempersembahkan hasil mereka. Kain mempersembahkan hasil pertanian, Habel mempersembahkan hasil peternakan, ya. Lalu yang diterima adalah hasil peternakan korban bakaran yang diberikan oleh Habel. Maka Kain iri hati sehingga Habel itu dibunuh oleh Kain. Jadi di sini Tuhan berkomunikasi, atau manusia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya konsep dosa waris yang memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan itu gagal di sini. Itu konsep yang nggak masuk akal, Bang. Gagal. Itu, ya. Jadi kalau kamu mengatakan hanya Yesus yang bisa menyambungkan, haruslah Tuhan itu datang ke dunia untuk bisa berdiskusi atau untuk bisa memberitakan firman Tuhan secara langsung, karena sudah tidak ada hubungan, itu gagal. Karena Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan lain-lain itu semuanya juga menerima firman Tuhan. Silakan Bang John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik Bang, kalau menurut Abang dulu, kami orang Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu adalah manusia, dan itu keilahannya di dalam dia itu ada ilahi, Allah yang Sang Maha. Nah, ketika saya beriman seperti itu, kalau menurut Islam apa saya salah? Oke, yang harus dipahami, keilahian itu Anda yang salah, Bang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena kalau Anda berbicara tentang keilahian, yang disebutkan Benai Elohim, Yesus itu disebut Benai Elohim dalam Yohanes 20 nomor 31, bahwa apa yang tertulis di dalam tulisan yang dituliskan oleh Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah seorang Mesias, anak Tuhan. Kalau kita merujuk ke dalam tradisi Yahudi atau ajaran Yahudi, anak Tuhan dalam ajaran Yahudi atau yang disebutnya Benai Elohim itu adalah orang-orang yang diutus atau makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan, hamba-hamba yang diciptakan Tuhan, yang diberikan kuasa untuk apa? Untuk menerima firman dan untuk menyampaikan firman kepada umat-umatnya. Saya kasih contoh, Daud itu juga dikatakan Benai Elohim atau anak Tuhan. Bahkan Malak Elohim, nah ini kita berbicara dalam literasi Yahudi ya. Yahudi, Malak Elohim itu juga utusan Tuhan dan juga bisa disebut sebagai Benai Elohim atau anak Tuhan, karena dia diutus oleh Tuhan.
Jadi ini konsep ini dulu yang kita harus luruskan, Bang. Jangan Anda langsung menggarisbawahi apa yang ada di dalam diri Yesus adalah ilahi dari Tuhan. Ini yang kita harus luruskan ini dulu. Kalau Anda mengatakan apa yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka mohon maaf, sesuai dengan gini aja, saya kasih contoh persamaan. Saya yakin pemahaman Anda bahwa firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan itu sendiri, terus firman itu menjadi daging, betul? Ya, betul Bang. Maknanya betul. Firman yang adalah Tuhan ini, Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita, kan gitu. Firman yang adalah Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini konsep Kristen. Oke. Nah, dalam KPR 14 nomor 11 disebutkan di situ para orang-orang Yunani mengatakan dengan bahasa Lakonia, mengatakan dewa-dewa telah turun ke bumi mengambil rupa sebagai manusia. Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Tadi konsep Kristen, Tuhan mengambil rupa atau Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita. Konsep pagan Yunani, dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia dan hidup di antara manusia. Kira-kira ada persamaan atau sangat jauh berbeda, Bang? Pagan dari Roma ya Bang ya, itu ya. Konsep pagan Dewa Yunani menjadi itu, manusia Mas Bang. Roma. Yunani, sorry. Ya. Sebenarnya itu konsep-konsep hal itu, konsep-konsep itu sudah Menurut saya dibawakan itu beda, atau sudah beda diajarkan dari dulu. Bedanya di mana? Ya beda-beda lah Bang. Kalau konsep-konsep agama pagan Yunani ya, itu kan mereka mau nyembah benda yang mati. Dewa itu dibuat patungnya. Tidak, Bang. Misalnya Mereka meyakini mereka meyakini. Nah, mereka meyakini konsep, Zeus. Yesus itu kan lahir sebagai manusia, Bang. Zeus. Ya sama. Coba baca dulu. Tapi kan, baca dulu KPR 14 nomor 11, Bang. Biar enggak kenyataannya, Bang. Kalau pagan itu dewa itu sebenarnya hanya cerita itu apa memang itu kan udah jauh sekali, Bang. Hanya ketika ya, makanya. Itu hanya sebuah mitologi kalau menurut saya, tidak nyata, tidak fakta, Bang, gitu. Nanti saya akan kasih data di mana ya, sabar. Dicatat oleh sejarah. Sabar ya. Itu beda nanti jauh, Bang. Bapak itu nggak bisa berkonsep seperti itu. Itu loh. Ini bukan saya yang berkonsep, makanya saya minta. Sedangkan Yunani itu punya Zeus. Ya oke, siap Bang, siap. Aduh. Makanya saya minta Anda buka dulu KPR 14 nomor 11. Anda sudah buka, sudah baca belum? Coba saya buka, baca dulu. Iya, gimana kalau Anda belum buka, belum baca, saya pikir tidak pantas untuk menjelaskan. Ya. Saya minta tolong Anda buka dulu. Kalau Anda nggak bisa buka, maka saya bukakan, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang penting Anda paham dulu apa konteksnya. Gitu siap Bang, minta tolong dibacakan dulu Bang, soalnya aplikasi cuma satu ini, cuma satu HP. Oke, saya bacakan nih. KPR 14 nomor 11. 14 nomor 11. Nih, ini Paulus ketika mengajarkan ketika mengajar di luar dari Israel atau Yahudi atau Nazaret. Nih, KPR 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Lakonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ingat di sini dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, kalau ini kan konsep pagan, konsep penyembah dewa, ya, konsep penyembah dewa. Nah, kalau Kristen, Tuhan telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama enggak? Firman
menjadi manusia dan diam di antara kita. Sama nggak Bang dengan ini? Nanti kalau nggak sama saya akan buka lebih detail. Sampai di situ saya itu ada serupa tapi tak sama, Bang. Oke, serupa tapi tak sama. Oke, di sini apa Bang? Di sini dewa ya. Oke, Ya, kita buka siap. juga. Oke, kita buka juga ya. Kita buka juga di Yohanes 1 ya. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 kan. Nih Yohanes 1. Oke, kita buka. Nih, pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Oke, di sini firman itu adalah Tuhan. Kita klik Bang. Di sini firman adalah Tuhan. Di sini saya nggak mau menyebutnya Allah ya, karena Allah itu bahasa dari Islam soalnya. Nih yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan itu kita klik strong numbernya apa? Di sini Theos. Oke, Theos. Theos ya. Oke, Bang John. Ya. Nyimak nggak? Ya, siap. Nyimak ya. Oke. Nyimak lah. Sekarang kita Masa lihat. disimak. Sekarang kita lihat di dalam KPR 14 nomor 11. Oke, kita lihat apa bahasa originalnya dewa ini. Apa bahasa originalnya dewa nih? Dewa, kita klik. Ya, Theos. Sama Theos. Kenapa di sini diartikan dewa yang di dalam original teks di dalam Yohanes 1 ayat 1 dijadikan atau diterjemahkan Tuhan? Ya kan. Biar nggak mirip. Terus itu Ya, memang enggak. gitu. Bukan. Kalau di dari Putus-putus yang Bang. Ini artinya putus-putus Mbak saya kau bilang dong. tadi serupa tidak tak sama. Halo, siap. Kayaknya saya ini sinyal lagi di hutan. Bang, kalau abang membawa saya ke pagan Yunani, itu berarti itu hanya sebuah mitologis, tidak ada fakta sejarah. Nah, sedangkan Yesus itu sebagai firman, walaupun kami imani itu dia ada di Yesus itu ada ilahi, itu ada fakta sejarahnya gitu. Jadi itu sangat berbeda. Ceritanya dongengnya Nggak apa-apa. sama, tapi fakta sejarahnya itu sangat ini Bang. Ada fakta sejarahnya ketika Nggak Yesus apa-apa. lahir, mati, terus bangkit, itu Alkitab tulis sendiri. Ketika Nggak apa-apa. perjalanan Yesus itu semua itu lengkap di dalam sejarah gitu loh Bang. Makanya aku bilang tadi Oke. serupa tidak sama. Nah, ketika Oke, saya nggak mengimani apa-apa. Yesus itu ada keilahian Allah, itu sebenarnya saya nggak salah Bang, karena konsep saya itu berbeda dengan konsep Islam. Jadi Islam itu juga nggak salah. Saya nggak memaksakan Gitu. konsep kami Bang. Saya nggak memaksakan konsep kami ya. Sekali lagi. Karena abang Sebentar, tadi sebentar. siap sampai Sebentar. bilang saya itu salah. Saya nggak menganggap bahwa Ya karena sudah saya tunjukkan datanya di mana salahnya gitu loh. Kan saya gini loh. Saya tidak memaksakan sama sekali pemahaman Islam masuk terus ke kenapa dalam abang bilang pemahaman saya salah Kristen. Bang gitu loh. Itu yang menjadi Tadi kan saya sudah faktor kasih saya. ya, sebentar. Tadi kan sudah saya kasih alasan kenapa saya mengatakan salah, karena itu dari perspektif sudut pandang Yahudi. Islam. Nah, Yahudi saya Bang. Yahudi. aku berbicara sama Kan tadi saya jelaskan Bnei Elohim. Bang. Loh iya, makanya yang saya jelaskan itu kan Bnei Elohim. Yesus kan orang Yahudi Bang. Betul. Kita harus mengikuti Orang kaidah, Israel tuh. mengikuti tradisi Yahudi atau mengikuti apa yang ada di dalam budaya Yahudi dong. Siap. Atau mengikuti apa yang ada di dalam Taurat dong, perjanjian lama. Nah makanya saya jelaskan, saya komparasikan ke perjanjian lama bahwa disebut anak Tuhan itu bukanlah Tuhan, atau anak Tuhan itu bukanlah ilahi. Itu pertama. Yang kedua, Anda tadi menyampaikan bahwa itu hanya dongeng. Kalau dewa-dewa itu hanya dongeng. Sedangkan Yesus itu fakta. Nah, sekarang saya kasih lihat di mana dongeng itu diterapkan kepada Yesus. Oke, garis bawahi ya, dongeng-dongeng itu diterapkan untuk menceritakan Yesus. Nih, saya kasih lihat datanya. Baik. 1 Korintus 10 nomor 4
di sini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kenapa batu karang itu disebut Kristus, atau kenapa Kristus itu disebut batu karang? Kita lihat kenapa sih kok bisa Kristus itu disebut batu karang. Kita lihat, kita lihat tafsirnya. Ini dari orang Kristen sendiri. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Garis bawahi, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Ingat, Paulus menggunakan dongeng itu untuk mengandung perlambangan Kristus. Jadi Paulus juga menggunakan dongeng-dongeng, Bang. Dongeng-dongeng apa di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu? Saya kasih data, ada namanya Alexamenos Graffito. Graffiti namanya Graffiti Alexamenos Graffito. Itu ada di abad kedua Masehi, sekitar tahun 200 Masehi. Di situ tertulisnya apa atau tergambarnya apa? Adalah seseorang yang sedang menyembah kepada suatu sosok yang tersalibkan dan berkepala keledai. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah protes-protes atau ejekan-ejekan dari orang-orang pengikut Yesus yang asli kepada orang-orang yang menggambarkan Yesus itu sebagai juru selamat, bahkan dituhankan. Ya. Ada sebuah dongeng dari Yahudi pada waktu itu di abad kedua. Kan Paulus kan nggak paham sebenarnya, kan Paulus kan bukan orang Yahudi, tapi dia berpura-pura sebagai orang Yahudi. 1 Korintus 10 nomor 20 tuh, ya kan? Paulus bukan orang Yahudi, tapi dia berpura-pura menjadi orang Yahudi. Maka Paulus tidak mengetahui sebenar-benarnya apa yang ada di dalam keyahudian. Paulus hanya menduga-duga, makanya banyak sekali blunder ketika menjelaskan tentang hukum Taurat, tentang tradisi Yahudi. Paulus itu sangat banyak sekali blunder, Bang. Nanti saya kasih contoh lain, ya. Tapi poinnya di situ apa yang dikatakan Tertullianus. Tertullianus itu adalah pencetus dari Tritunggal, atau yang orang salah satu orang yang mempunyai rumusan tentang Tritunggal. Walaupun pada waktu itu Tritunggal belum disahkan sebagai konsep dalam kekristenan. Tapi Tertullianus ya, Paulus orang Farisi. Kita berbicara Tertullianus di abad kedua. Tertullianus itu menyatakan bahwa ya sebenarnya Tuhan kita itu adalah seekor keledai. Karena apa mereka mengatakan seperti itu? Saat perjalanannya diusir dari Mesir, mereka orang-orang Israel ini melewati gurun pasir, mereka kehausan dan mati kelaparan. Lalu sampai saatnya mereka itu menemukan kawanan keledai. Setelah mereka menemukan kawanan keledai, mereka mengikuti kawanan keledai ini sehingga mereka menemukan sumber air. Maka mereka kembali menemukan kehidupan sehingga mereka mendewakan atau mentuhankan keledai itu. Sama nggak dengan apa yang ada di dalam 1 Korintus 10 nomor 4? Sama. Tapi tak sudah jelas. Ya, tapi dasarnya tadi sudah saya bacakan bahwa Paulus menggunakan dongeng itu. Ya, serupa tapi tak. Iya kan, Paulus menggunakan dongeng itu. Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda masih mempunyai pemahaman seperti itu nggak apa-apa, karena itu kan kita hanya membacakan, ya kan. Tentang kesimpulan kita nggak boleh memaksakan. Ya, siap. Gitu loh. Masih lodi Gitu. mantap. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menerima ilmu yang baru kita ketahui, itu lebih bagus, lebih bijak seperti itu, Bang. Kan gitu. Ya. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya, Bang. Oke lah, udah cukup lah sebentar, Bang. Pusing gue lagi di luar. Waduh, Makasih banyak, Bang. Bertanya aja nggak apa-apa, Bang. Terlalu kalau aku nggak mau ini, Bang, sebenarnya ketika memang ya di Indonesia ini memang banyak sekarang apalagi di TikTok itu saling gempur-gempur aku. Oke, saya kasih sebab ya, Bang ya. Saya kasih sebab kenapa Islam Gua itu sebab selalu tahu gua. Apa sebabnya, Bang, kira-kira, Bang? Kalau menurut saya ya, Bang, sebab itu terjadi seperti itu ketika Kristen sendiri juga itu pasti mengabarkan Injil, karena perintah Yesus kabarkanlah Injil itu ke seluruh pelosok negeri kan. Nah, ketika itu dilakukan,
kemungkinan besar, apalagi di sini mayoritas Muslim, wajar lah membela. Dan setelah itu ya awal-awalnya juga banyak bang masalahnya. Pas waktu apa namanya itu yang dia bilang Yesus itu Islam lah, kan itu kita juga mempunyai rasa gimana lah kalau Yesus itu Islam ya kita bubar gitu. Jadi itu udah memang udah saling serang gitu loh bang. Nggak tahu siapa yang saya duluan, yang Nggak Islam apa-apa. apa yang Kristen saya nggak paham. Nggak apa-apa. Tapi gini, saya kasih Jakir tahu. itu yang bilang tuh Jakir naik bang, bilang itu Ya nggak apa-apa, Yesus nggak apa-apa. Islam. Tapi Nah, ya jadi nggak apa-apa, Bang. itu Tapi artinya saya kasih. secara tidak langsung Zakir Naik itu menghancurkan kekristenan, itu malahan membubarkan gitu. Itulah inti kami Kristen. Makanya kami berapologet gitu loh bang. Oke, kalau Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik, kalau Ustadz Zakir Naik itu kan ada di abad kedua ya Bang ya, ada di abad ke-20 ini ya. Ya betul. Ada di abad ke-20 ini ya. Terus saya tanya Bang, kalau gereja Isa Al-Masih itu kira-kira ada sejak kapan Bang? Kurang paham saya bang kalau ke gereja Isa Al-Masih itu sebenarnya kalau menurut saya konteks gereja itu bukan gedung bang. Jadi gereja itu kumpulan, artinya Iya, tapi kumpulan kenapa pengikut Yesus? ya terus poinnya kayak kita nggak mau mengatakan itu kumpulan kayak atau bangunan kayak atau gedung kayak enggak. Bangunan. Tapi yang poinnya adalah kenapa Jiwa, harus Bang, menggunakan jiwa. ya sebentar, kenapa harus menggunakan gereja Isa Al-Masih? Itu kurang paham gua bang. Anda tahu kan? Enggak, Nah, ada. Anda protes dengan dikatakannya Yesus sebagai Islam, sedangkan Anda tidak bijak tentang pengetahuan Anda yang tahu bahwa ada gereja Isa Al-Masih. Ya. Ini kenapa nggak ada protes? Nah, itulah mungkin kalau Iya gereja kan? Isa Al-Masih itu kalau setahu saya bang ya, di Arab sana dari abad ke-1 udah ada gitu ortodok bang, oriental. Gini saya ceritakan. Belum Oke, Islam saya muncul itu ceritakan. Isa Al-Masih udah ada namanya. Sebenarnya kalau Anda bisa buktikan sih nggak masalah Bang. Tapi Ya, sayangnya hanya sepertinya juga ada bang, ada. ya gini loh Bang, Anda mengatakan ada, tapi Anda tidak bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan, silakan Ya, buktikan siap. kepada Aku saya siap kalah, Bang. kami, gitu kan. Kalau itu. Bukan masalah kalah menang Bang, bukan masalah kalah menang. Di sini kan kita mencari kebenaran nih, bukan mencari kalah menang, gitu loh. Oke. Sama satu lagi, ini saya kasih sejarah dikit Bang ya. Kata Allah yang kalian gunakan di dalam Bible kalian itu kekristenan tidak mempunyai kata Allah sebelum adanya Al-Quran. Kalau Anda mengatakan atau Anda mengklaim bahwa ada Kristen di Arab atau ada Kristen di Syria di abad pertama, maka silahkan tunjukkan. Nah, kalau nggak ada, saya jelaskan bahwa kata Allah, nggak apa-apa. Ini kita edukasi sama teman-teman saudara-saudara kita juga yang di bawah ya, bahwa kata Allah itu pertama kali digunakan kekristenan itu ada di Kodeks Mountain Sinai 151. Tahunnya berapa? Tahun 864 Masehi. 867 Masehi. Tahun 867 Masehi itu jauh setelah Al-Quran sudah memperkenalkan nama Allah. Jadi pertama Kristen menggunakan kata Allah itu ada di abad ke-9, jauh setelah Nabi Muhammad memberikan atau memberikan Al-Quran. Nah, kalau Anda mau mengklaim lagi bahwa Kristen itu sudah menggunakan kata Allah dan Kristen sudah menggunakan kata Isa Al-Masih dari abad pertama, silahkan tunjukkan buktinya. Saya bisa menemukan di tulisan yang mana. Kan tadi saya sudah sampaikan kalau saya menyampaikan Kodeks Mountain Sinai 151 itu penerjemahnya Bisr Ibnu Asiri. Oke. Gitu loh. Jadi yang namanya diskusi itu bukan kalah menang Bang, tapi kita mencari kebenaran. Enggak lah. Sesuatu yang disampaikan sesuai dengan data ketika tidak bisa dibantah, maka sementara ini bukti atau penyampaian yang berdasarkan data ini tidak bisa terbantahkan, kecuali Anda membantah dengan data yang lain. Gitu loh. Siap.
Saya sebenarnya bukan orang yang berapologi, hanya aja mau ya iseng-iseng aja sih bang, hanya aja dalam konsep saya yakin, saya udah yakin benar gitu aja sih bang. Dan Ya, Islam itu makanya ini kan kami hanya memberitakan bang, kami hanya memberitahukan Siap. terkait iman Anda, pemahaman Anda mau menyembah kepada pohon itu kita nggak urusan sebenarnya bang, gitu loh. Tapi Iya apa dong, Bang. masalah dasar Kebenaran pada fundamentalnya? diri masing-masing. Betul. Tapi gini bang, saya ingatkan ya, kenapa kita harus memberitakan ini? Ya. Poin fundamentalnya adalah gini bang. Siap. Dalam Al-Quran itu kul huwallahu ahad, Allahu samad, Ya. lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tiba-tiba kata Allah digunakan di dalam Bible, lalu dikatakan di dalam Bible Allah punya anak. Ini yang kita nggak bisa terima bang, gitu loh. Ya, siap. Ya, jadi saya ingatkan Bang John, kalau Anda orang yang mau menggunakan keilmuan, maka saya minta tolong jangan lagi menggunakan kata Allah ketika menarasikan Bible Anda. Karena Allah itu Anda mau dari Oxford University, dari kamus Oxford pun juga mengatakan Allah itu adalah sesembahan Baik. orang Islam, nama sesembahan orang Islam. Baik. Kalau menurut abang, baiknya kalau seandainya Alkitab direvisi, kata apa yang menggantikan Allah yang bagus? Menurut Islam lah, bukan secara Kristen nih. Theos ada. Kalau Theos ada. Theos itu Coba oke, Theos. kalau Theos. terjemahan kalau mau jujur ya. Iya. Ya ini kan kita berbicara kalau mau jujur. Iya. Kalau mau jujur, Theos itu ada artinya di bahasa Indonesia, Bang. Ada terjemahannya Theos itu di Indonesia. Baik. Besok kalau saya jadi Kenapa, Menteri Kak? Agama, saya ganti bang. Jadi Nah, Dibata. silakan. Dibata, kalau nggak Dibata, kalau nggak Yahweh, Elohim bisa saya ganti itu. Tapi yang jelas Allah itu nggak bisa diklaim Islam juga sendiri, nggak bisa. Karena Assalamualaikum. Kenapa nggak bisa? itu Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak Oke, bisa diklaim, Bang? Klaim kami itu dengan membuktikan dasar yang jelas loh, Iseng-iseng. fakta sejarah jelas. Ada sih bang. Terlalu jauh itu bang. Ya sebenarnya kalau Anda mau menerima keilmuan sih nggak masalah, mau jauh sampai manapun, yang penting Anda mau nggak untuk menerima. Siap. Tapi kalau Anda nggak mau menerima, Saya ya mau dikasih jauh, mau dikasih dekat pun juga nggak akan terima. Gini ya Bang Anda, saya sebenarnya bukan prioritas untuk berapologi ini, hanya saya tadi ya mendalami keimanan saya, hanya aja kalau saya fokus di sini saya nanti nggak makan gitu aja Bang, saya soalnya kerjakan gitu, Iya. itu aja sih. Makanya kan tadi kan saya ingatkan kan, kita nggak peduli Anda mau meyakini seperti apa, tapi kami hanya mengingatkan. Ya jangan, kan Anda awam, Nggak Anda salah, Bang, awam. Ya, makanya Anda kan awam, nggak paham sejarah, nggak juga apologet. Maka jangan mau Nggak. disesatkan atau jangan mau dibohongi oleh pendeta saja bahwa dikatakan Allah itu gelap. Wah enggak, Itu jangan gitu Bang, pembohongan. berapa kali menyerang masa pendeta bohong, enggak lah Bang. Loh, itu pembohongan. Saya katakan itu pembohongan, Bang. Enggak Loh, dong, ini kan Bang. saya mengingatkan. Saya Iya, mengingatkan itu siap. pembohongan. Siap. Gitu loh. Manusia itu nggak ada satupun baik, nanti siapapun itu nggak bakalan luput dari dosa, ingat itu Bang. Loh, Baik tapi ini ustadz, baik pembohongan pendeta. yang disengaja. Kan saya Enggak, sudah Bang, kasih enggak. tahu. Saya berprinsip enggak. Siap. Loh, enggak. Saya terima Kalau Bang. Anda berprinsip gini loh Bang. Kalau Anda masih mengatakan Anda berprinsip enggak, prinsip Anda menyatakan tidak, itu dari mana prinsip itu didapat? Gitu loh. Itu kan harus ada dasarnya juga. Dari mana Anda mendapatkan prinsip itu? Ada Bang. Ya di mana? Dulu- Apa prinsip Anda apa? Ada kata-kata Elohim itu, Allah itu udah ada Bang dari abad ke-1 di Oriental Oriental Orthodox Koptik, ada itu Bang. Aku pernah baca, hanya Ya. saya kalau dibuktikan Bapak bilang aku nggak cukup perangkat. Udah, itu titik, udah sampai di situ saya mundur gitu loh. Bang. Izin sebentar, Mas Gofur. Silakan. Bang, Anda kalau berbicara begitu, pertama saya mau tanya dulu. Gimana Bang? Saya tanya dulu sedikit aja sama Bang. Siap. Perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa apa, Bang? Saya nggak tahu, saya yang baca bahasa Indonesia. Itu kalau nggak salah Ibrani
Tidak bang, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah jadi Greek ini ya bang. itu kan sampai di situ kok. Ya terserah lah, yang Oh, setahu bukan aku seperti itu. terserah, pakai fakta, ini fakta. Anda berbicara, Ya aku nggak perlu itu bang. enggak, bukan Nggak masalah itu, nggak perlu, hanya nggak ada. bisa. Begini, Jadi- begini, saudara. Oh, jadi Sebentar gimana? John. Begini Gimana, ya, Bos? begini. Hmm. Kitab Anda itu ditulis dalam bahasa Greek ini. Ya, Ya, Yunani kan Greek itu. iya bahasa Yunani. Gimana Nah, sih? sekarang ada Tadi kan tidak aku bilang lafaz Ibrani Yunani. yang Ibrani itu pun nanti bang. Kan Septuaginta Greek lu sudah bilang itu berbahasa kan Greek itu kan Bang. Yunani bang. Iya, saya Salah tidak lagi, gimana? bantah. Sekarang gini, Septuaginta itu berbahasa apa bang? Nggak tahu. Nah makanya abang ini minim ilmu, diberitahu, jangan persisten. Sabar. Ini loh, kami itu sudah mengingatkan kepada abang. Abang itu klaim abang itu dari tadi mana? Coba, kalau memang abang punya data, Iya, sabar ya. ada, pasti ada. Sabar. Yakin Nah, saya ada. jangan pasti ada, tapi anda tidak punya data. Kita Gitu loh. juga gak keberatan bang kalau ketika Menteri Keagamaan itu menyetujui bahwa Bukan masalah kata tidak Allah keberatan bang. Tidak keberatan, tidak begini keberatan. bang, ini Gini. negara kita ini kan negara republik. Ketika bapak menuntut, tuntutlah ke Kementerian Agama. Loh, sekarang begini. Jangan seperti itu. Bukan. Jangan Yang saling dibutuhkan mengklaim itu benar-benaran. kejujuran, Bang. Bukan, Ya, bukan soal sebentar. kejujuran. Loh, Ini kenapa negara-negara Republik pernyataan tidak Indonesia. jujur? Kenapa Alkitab itu disahkan Menteri Agama? Loh, Tanya yang bang. mengesahkan siapa? Nah, dari Kalian dulu Alkitab itu kata dengerin, Allah ada bang. dengerin dulu ya. Udah berapa lama hidup? 30 tahun saya hidup, itu kata Allah itu ada di Alkitab. Iya, Dan itu tapi disahkan itu oleh diakui negara. kok. Anda menentang negara. Siapa yang menentang negara, Bang? Iya, kata Allah di dalam Alkitab Bapak tuntut, tapi Loh, itu disahkan oleh kami kementerian. menyatakan ini dalam bentuk memberikan Jangan gitu bang. Jangan Kalau- gitu gimana? Kalau bernegara, memang kami apa bernegara modernitas apa, nih. Bang? Ya, Bernegara apa, Bang, yang Abang maksud? ya kan kata-kata itu udah disahkan negara bang. Kita Siapa yang bernegara. mensahkan? Siapa yang mensahkan? Kementerian lah. Loh, Orang kenapa kalau tidak ada mungkin kesadaran terbit, dari kalian? nggak mungkin terbit, nggak mungkin terbit itu. Kenapa tidak ada kesadaran dari kalian untuk merubah itu? Udah ece-ece itu. Kok ece-ece? Ya udahlah ece-ece lah. Nggak punya malu kalian? Nggak punya malu? Kata Allah itu berasal Loh, dari mana kal- tunjukkan or- original ortodok teksnya, Bang? optik. Nggak, sekarang gini, tunjukkan original teksnya kalau memang ada. Kami terima kok. Kalau ada original teksnya dari Bible itu, dari Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama tertulis ALLAH, silakan. Di situ Theos, Hanya Theos kok di abang situ. menuntut kepada saya, dia tidak mampu bang. Bukan Abang yang kami tuntut untuk harapkan Menteri dari kalian, Keagamaan. sebentar. Yang Gitu kami loh. harapkan itu Gimana sih? kejujuran, Bang. Iya kan? Kami tahu kok. Tapi Anda harus jujur dulu, jangan bilang Anda denial tapi Anda tidak bisa membuktikan. Ya, kalau sih itu kelemahan saya itu bukan aku bilang Loh, mengatakan, denial itu Bang. tidak bagus, Pak. Itu menandakan Anda mohon maaf. Tidak Bang, salah. berjujur Wah. gitu loh. Ya siap. Denial itu satu bentuk bahwasanya Anda ini berdusta gitu loh. Jadi gini loh, tidak Bang Anda. Tuh, kalau memang Anda mempunyai memang- dasar, kalau memang Anda Kalau mempunyai memang dasar, silakan Alkitab tidak ajukan. sahkan negara ini, berarti Alkitab tidak ada dong. Nggak ada kata Allah di situ gitu loh dong. Dengerin, ini bukan masalah pengesahan. Itu udah ada kajiannya bang, bukan asal-asalan. Kajian di mana, Bang? Iya, disahkan negara Kajian nggak ada di mana, kajian. Gimana Bang? cara berpikir lu sih bang? Kajiannya Udah di disahkan sama mana? negara. Coba, kajiannya di mana? Tunjukin sama kami. Alkitab itu sah negara nggak? Kristen sah dengan negara nggak? Loh, bukan masalah itu, Bang. Terus? Ini oke. Sekarang ini, Tentu- Abang tahu berapa Bapak kali di Belanda berbicara sama saya direvisi? bukan kompetensi saya bang untuk merubah kata Allah dalam Ya, itu oke. kompetensi Tapi Anda tidak kementerian. jujur, itu poin yang paling penting. Maduh, itu saya jujur. Kata Allah itu ada sebelum Islam. Mana tunjukin datanya? Nah, itu saya tidak ada. Nah, makanya Anda berarti asumsi namanya kalau begitu. Siap. Iya, ini yang bikin rusak segala sesuatu. Kalian mengatakan ada dalil tapi tidak bisa menunjukkan. Itu asumsi. Oke? Oke, kita nggak emosi kan bang Oh, ini ya kan iya, hanya nggak cuma masalah. berargumen kan. Oke, Nggak siap. masalah, cuman Anda Iya, Anda iya. tidak jujur. Saya gitu terima loh. kekurangan saya bang. Siap. Iya, Anda tidak jujur kalau begitu. Ya. Ya, oke siap. Aku Lanjut. turun aja bang ya. Ya silakan. Yuk. Bang Lintang, selamat siang Bang Lintang. Ya, selamat siang. Oke, kalau di tempat Uni ini sepertinya
Kalau awam bertanya saja, kalau mempunyai kapasitas untuk menjawab atau berdiskusi silahkan kapasitasnya apa dan silahkan diskusi. Ya, mau bertanya. Silahkan Bang. Begini. Soal nama Tuhan itu, nama pencipta langit dan bumi itu sebetulnya hanya ada satu nama ataukah agama-agama itu punya namanya masing-masing, Bang? Menurut Tuh, kalau ya kalau klaim agama masing-masing yang mempunyai nama masing-masing Bang, itu kan klaim. Nah, masalahnya itu kan klaim. Kalau apa Hindu mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi atau Tuhannya itu Sang Hyang Widi, itu kan klaim mereka. Nama Tuhan mereka Sang Hyang Widi. Islam, Allahu khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu klaim dari Islam dan di dalam Al-Quran tertulis. Nah, sekarang ketika Kristen mengatakan pencipta langit dan bumi itu Allah, klaim itu bisa dibuktikan dari mana Bang? berarti memang tiba-tiba namanya beda-beda ya? Loh, itu kan klaim masing-masing, mempunyai keimanan masing-masing. Kita nggak akan bersenggolan ketika mereka meyakini keimanan masing-masing dan menggunakan nama Tuhan masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian menggunakan nama Tuhannya orang Islam yang diambil dalam Al-Quran lalu digunakan di dalam Bible untuk diterjemahkan dari kata Theos? Itu kenapa? Kan saya masih bertanya ini. Ya kan sudah saya jawab. Kalau Anda mengatakan, maksudnya berarti nama Tuhan itu kan tergantung masing-masing klaim kan? betul. Kalau Nabi Musa mengklaim nama Tuhannya siapa? Tetragrammaton YHWH. Kalau menurut Quran nama Tuhannya Musa siapa? Allah. Kok bisa beda? Lah kan beda. Kamu mengatakan Musa yang di mana? Kamu mengatakan Musa yang di Bible, atau yang kamu tanyakan di mana, di Bible atau di Al-Quran? Kalau di Al-Quran maka kita menggunakan perspektif Tuhan di dalam Islam. Kalau kamu menggunakan perspektif dari Bible maka kita menggunakan perspektif dari Kristen. Kan beda, tadi sudah dikasih dasar kan, bahwa klaim masing-masing atas nama Tuhan itu tertulis di masing-masing kitab sucinya. Nah, pertanyaannya, ketika kamu menggunakan dalam Bible menggunakan kata Allah, itu dari mana kamu dapat? Itu kalau perspektif Kristen secara terjemahan. Nah, terus secara terjemahan itu dari mana dapat? Iya, sejarah penerjemahannya dulu. Secara penerjemahannya LAI mengatakan bahwa di dalam mengikuti jejak Ledecker jilid kedua halaman 316 dia mengatakan bahwa Allah itu adalah nama diri sesembahan orang Islam. Itu sejarah penulisan. Jadi mereka menggunakan nama Allah itu memang diakui dari nama sesembahan orang Islam, karena Indonesia dipengaruhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu memang Islam. Ya, itu latar belakangnya. Iya, latar belakangnya. Ya, latar belakangnya itu. Ya, jadi Anda kalau Anda sudah mengetahui latar belakangnya kenapa LAI menggunakan kata Allah, karena ada pengaruh Islam atau karena mayoritas negara Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka LAI menggunakan kata Allah untuk apa? Untuk melancarkan misinya. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut itu kan Anda, sejarah penerjemahan toh? Iya, secara penerjemahan. Lah terus secara pemahaman sesuai nggak dengan penerjemahan? Pemahaman Anda? Penerjemahan itu kan gini. Istilah kan, soal istilah kan. Oke, gini Bang. Loh, ini makanya di dalam sejarah penerjemahannya LAI mengatakan bahwa Allah itu adalah nama diri. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Lintang, menurut pemahaman Bang Lintang, Allah di dalam Bible itu nama diri atau gelar?
Di dalam Bible itu saya kira pemahamannya sudah bergeser menjadi nama gelar itu. Nah, kenapa bisa bergeser dari sejarah penulisan? Kenapa Ya, bisa bergeser? pemahamannya kan berkembang. Iya, berarti pemahaman berkembang itu dasarnya apa? Ya mungkin bisa dipengaruhi dari kata Elohim, ada El, Allah. Lu gak nyambung, gak nyambung, gak nyambung. Kata Allah berbeda dengan Elohim, kata Allah Iya. berbeda dengan El, kata Allah berbeda dengan Eloah. Lah ya itu Berbeda, kan Bang. melatar Nggak belakangi nyambung. bahwa ada bermacam-macam sifat El. Bisa Loh, kalau El itu memang gelar, kalau El itu memang sebutan, tapi kalau ya, Allah bisa diakui jadi dalam. Elohim. Loh, sebentar, gini loh, Anda harus paham dulu. El Shaddai, El Gibor, El Adonai, atau Elohim, Eloah itu gelar atau nama diri? Ya kalau El itu kan pribadi kan, kalau Elohim ini kan sudah jadi jamak. Ya, gelar atau nama diri, pertanyaan saya. Ya kalau jamak kan sudah jadi gelar itu. Gelar, oke. Kalau Allah tadi menurut sejarah penulisannya, Allah itu nama diri atau gelar? Kalau originalnya kan itu nama diri. Ya sudah, kenapa bergeser jadi Allah itu nama gelar? Ya kan boleh Loh, kok mengkontekskan. boleh? Siapa yang membolehkan? Ya dirinya sendiri, konteks dirinya sendiri. Siapa yang membolehkan bahwa Allah itu gelar itu siapa? Yang membolehkan Allah itu gelar itu siapa? Yang membolehkan nama Tuhannya Musa jadi Allah siapa yang membenarkan? Loh, siapa yang mengatakan nama Nabi Musa Allah itu di dalam Bible-mu? Lah ya kan Siapa yang yang membenarkan Loh, justru nama ini Tuhannya pertanyaannya. Nabi Musa jadi Allah itu siapa yang membenarkan? Loh, Kan ini pertanyaan konteks- harusnya kamu yang jawab lah. Loh, lah ya Jadi itu kamu tanya konteks. saya. Jawaban saya konteks masing-masing kan. Loh, kok konteks masing-masing? Tadi konteks masing-masing. Oke, tadi sudah kita kasih penjelasan konteks Klaimnya sejarah masing-masing penulisannya. kan. Gitu. Ya, klaimnya masing-masing. Tapi klaimnya Gantian apa? dulu bang, gantian dulu. Sebentar dulu Darel. Ya, kamu tadi mengatakan bahwa klaim masing-masing. Oke, klaim masing-masing. Maka klaimmu itu apa, dari dasar apa klaim ini mengatakan bahwa Tuhannya Musa di dalam Bible itu adalah Allah? Itu apa dasarnya? Loh, justru di Bible itu di YHWH, tetapi agama lain mengkonteksnya, mengklaimnya jadi Allah kan. Loh, kok agama lain kau? Gimana sih? Kok jadi nyambungnya ke agama lain? Kan kita berbicara Bible. Kamu mau berbicara Bible atau mau berbicara Al-Quran? Kalau mau berbicara Al-Quran, mari kita bedah di dalam Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran secara penuh. Kalau kamu mau bahas Bible, ya sudah, kita cari tahu sejarah Bible. Kenapa lari ke Al-Quran? Gimana sih kau? Kalau Bible-nya kan jelas YHWH. Nah, terus kenapa dalam Sampai Bible di, LAI itu sampai di menggunakan Al-Quran bentar. jadi Allah kan. Kemudian Loh, sampai apa di itu? terjemahan Apa sih ini Indonesia, orangnya? Jangan sampai di melipir ke terjemahan Indonesia kan Al-Quran, Bang Lintang. Klaim Al-Quran itu tertulis nama Allah itu nama Ismu, sedangkan Anda merujuk kepada Bible yang diterjemahkan oleh LAI itu Theos. Anda berbicara tuh harusnya pakai data gitu loh. Al-Quran jelas, ALLH alif lam lam H itu ada di dalam Al-Quran kami, jelas disebut itu nama. Nah, sekarang kalau Anda mau mengatakan kami mengklaim, loh, bagaimana Anda ini? Al-Quran berdiri sendiri. Tunjukkan datanya. Nih, kita buktikan bagaimana Kristen ini berakrobat dengan penerjemahan proper name, apa generic name menjadi proper name. Pindah ke Batak jadi Debata, pindah ke Jawa Gusti, pindah ke Bali Sang Yang Widi. Ini apa ini gitu loh? Boleh tidak itulah tandanya terjemahan. sebentar. Itulah terjemahan. Lintang sebentar. Nama Anda Lintang. Pergi ke Amerika, nama Lintang boleh tidak diterjemahkan? boleh. Hah? Boleh. Anda belajar bahasa di mana, Bung? Lintang itu star. Apa Lintang kok setar, baru dengar saya. Lintang itu star. Lintang itu bahasa Jawa. Boleh gitu diterjemahkan gitu Kalau kaidahnya. bahasa Indonesia bintang. Donald Trump, dengerin. Donald Trump, Presiden Amerika sekarang itu Donald Trump.
Orang tahu dalam pengertian orang Donald itu Donald Duck tuh bebek. Boleh nggak kita sebut bebek Trump? Boleh nggak? Nggak Di ada Indonesia- kaidahnya. di Sebentar Indonesia Bang. boleh Tidak ada namanya orang itu merubah nama, ya menerjemahkan nama, tidak ada Bang. Contoh, bunga dalam bahasa Indonesia pengertiannya apa? Ada orang yang namanya bunga. Lalu dia pindah ke Amerika, di KTP-nya dirubah jadi flowers. Boleh atau tidak? Ya. Ya apa gimana? Jujur dong. Inilah agama kalian gitu loh, tidak pernah punya kejujuran. Tertulis Theos, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa-dewa. Dewa-dewa, Theos itu ya merujuk kepada laki-laki. Sekarang Anda terjemahkan oleh LAI Sena Udili Dewi menjadi Allah. Apa dasarnya? Di mana original teksnya ada kata-kata ALLAH? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kan tadi sudah dikatakan sejarahnya, bagaimana kok bisa muncul Allah, itu kan udah ada sejarahnya tadi. lo tidak ada Pak. Sekarang Loh, saya tapi tanya, sejarah penerjemahan itu kan dibantu loh oleh itu artinya penerjemahan, Muslim, kan? kaidahnya kacau lagi itu. Loh, lah ya itulah fakta terjemahan. Ya Ginilah, faktanya ginilah. berarti Itu fakta terjemahan memang kayak gitu. Gini lah. nanti saya tunjukkan Gini sama lah. Anda buku saya mengikuti Anda mau jejak Leidecker. Sabar. Setuju Mengikuti mau enggak, jejak Leidecker 2. sejarah terjemahan seperti itu. Loh Pak, yang namanya penerjemahan, mohon maaf saya tanya sama Anda, penerjemahan itu bisa salah, bisa tidak? Bisa benar, bisa salah atau tidak? Bisa tidak tepat, bukan salah. Bisa memang sengaja untuk memang membelokkan, betul? Saya enggak LAI mengakui, penerjemahan itu sabar, secara sejarah punya mengikuti keterbatasan. jejak Leidecker yang pertama, yang kedua. Menerjemahkan itu gampang atau sulit? Loh, sekarang begini, scholar Anda ya namanya J.L. Swelling-Rebel, seorang peneliti dari Belanda, ahli linguistik. Di dalam buku dia mengikuti jejak Leidecker 2 yang dikeluarkan oleh LAI dengan jujur mengatakan bahwasanya ALLAH itu adalah nama diri dari sesembahnya orang Islam. Diadopsi karena apa? Karena lebih mudah diterima. Begitu, Anda harus pahami itu dulu, gitu loh. Ya, LAI saya dengan- sepakat. sabar. LAI dengan sepakat. tegas mengatakan tidak ada hubungannya dengan story. Tadi kan Anda mengklaim nih, sudah ada sejak awal, mau dari Musa kek, dari mana kek, seperti saudara Anda yang turun tadi. Tapi tidak ada proven, tidak ada data proven, ya sejarah yang proven yang membuktikan. Nih contoh nih, dibukalah namanya sejarah dari namanya Mount Sinai Arabic di Mesir, ya di tahun 867. Di situ digunakan kata-kata al-ilah. Ya, kalau kita rujuk ke Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Theos di situ. Nah, jadi ini dasar LAI. LAI sebagai yang menerjemahkan pun yang memberikan menerbitkan satu buku mengikuti jejak Leidecker sudah mengakui apapun akrobatik kalian Kristen itu sudah mentah. Kenapa? LAI sudah mengakui yang namanya ALLAH itu nama diri sesembahan orang Islam. Jadi kalian mau akrobatik apapun itu mentah itu saudara. Iya kan? Selesai ini perkara. Anda mau muter gimana pun bilang kode apa namanya itu? Kode apa itu Mas Gofur yang sering disebutkan itu? Apa itu? Prasasti Yang apa? Zabat apa namanya? Aduh, Prasasti Zabat. ya apa namanya? Yang lama itu? Prasasti Zabat. Ya, Prasasti Zabat. ya di situ pun al-ilah. Enggak ada yang mendukung klaim Kristen ini. Jadi ini dipaksakan oleh kalian orang LAI-nya sendiri kok, lembaga yang otoritatif, yang punya kewenangan dan memang sudah proven gitu di negara ini, sudah mengakui itu. Tinggal Anda kelegaan hati Anda saja. Gitu loh. Saya nggak lega di mana. Saya tadi setuju dengan sejarahnya kok. Ya, Gini aja berarti Bang. lanjut silakan. Gini, bentar izin Ustaz. Gini aja Bang.
Dasarnya dari mana YHWH itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah, itu dasarnya dari mana? Nah, itu kan keterbatasan kata. Satu, kata YHWH itu kalau kita mengacu kepada Yahudi, mereka itu menyebutnya sebagai Adonai. Adonai itu setara dengan kurios, setara dengan Tuhan. Terus ada nggak artinya di dalam bahasa Indonesia? Ada nggak artinya dalam bahasa Indonesia? Yang Ada kan? Anda baru nyampaikan kan? Loh, Anda barusan nyampaikan Tuhan. Anda barusan nyampaikan dalam bahasa Indonesia Tuhan samanya. Ya karena Kenapa itu, tiba-tiba nggak ada? ya karena itu kan sumbernya dari kata Adonai, Iya, Adonai artinya apa? Tuhan. Tuhan. Bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan gitu? Bisa nggak harusnya? Bisa. Nah, kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Allah? Sedangkan harusnya punya kata padanan atau terjemahannya harusnya Terjemahannya Tuhan. Kenapa harus Allah? N besar semua. Ya silahkan, kalau mau kata Tuhan, terjemahannya Tuhan, kata besar semua, silahkan. Tapi kenapa harus kata Allah? Sudah dilakukan. Nah ya, sudah dilakukan. Lalu kenapa menggunakan kata Allahnya? Anda kan sudah membacakan sejarahnya tadi kan? Iya, terus kalau Anda mengatakan Sejarahnya menggunakan gitu, sejarahnya, lah iya, Anda terus ketika saya menjelaskan tentang sejarahnya, kamu beralih loncat atau kembali mundur ke belakang ke Nabi Musa. Apakah Nabi Musa di situ menyembah kepada Allah? Kamu katakan tidak. Yang disembah Nabi Musa YHWH dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan. Lalu apa yang kamu mau angkat dari Nabi Musa? Kamu sendiri yang menjawab. Untuk mempertanyakan di dalam cerita di dalam Quran. Loh, Quran itu kan klaim juga masing-masing kita terjemahan. bahas. Quran itu kan juga Kata siapa, terjemahan. Kata siapa Quran terjemahan? Gimana sih kau ini kok tiba-tiba berarti Musa itu terjemahan berbahasa maksudnya apa? Musa berbahasa apa? Panisian, tahu bahasa Panisian nggak? Tahu Musa bahasa Panisian tahu nggak? Nggak tahu. Loh, Anda tanya ke saya, dasar Anda bertanya ke saya itu Anda atas dasar Anda menguji atau Anda tidak benar-benar tidak tahu? Berdiskusi. Jadi Musa. Ya, Musa sebentar kan dulu. bahasanya bukan Anda bertanya ke Arab. Iya, benar. Ya, saya iakan pertanyaan saya ketika Anda menanyakan Musa itu berbahasa apa kepada saya, dasar Anda bertanya ini menguji atau memang Anda benar-benar nggak tahu? Saya tidak tahu. Oke, saya jawab Panisian, bukan Ibrani. Panisin itu apakah masih ada digunakan? Loh, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab. Nah, apakah Musa berbahasa Arab? Loh, kan itu yang menceritakan Allah. Gimana sih kau ini? Lah ya, berarti dalam Quran itu bersifat terjemahan kan? Loh, apa ini terjemahan? Bahasanya Musa. Terjemahan dari mana? Juga bahasa Arab gitu kan? Loh, siapa yang Lebih menerjemahkan? gabung. Enggak, Bang Mas Gopur, Ya. kita tanya dulu sedikit nih. Coba saya tanya. Yesus berbahasa apa? Berbahasa Aram, Oke, Bible ditulis pakai bahasa apa? bahasa Yunani. Siapa yang konfirmasi itu? Dari Tuhan atau dari penulis-penulis? Ya dari penulis. Oke, apa hubungan mereka dengan Yesus? Apakah mereka bertemu dengan Yesus? Mereka murid-muridnya. Oh, yakin ini? Yakin. Mana catatannya? Tunjukkan. Anak kok utama Gabrul, Bung? Catatan yang mana yang dimaksud? Apakah Oke, Injil? saya mau tanya. Oke, sebutkan biografi daripada Lukas. Lukas tidak ada biografinya. Nah, bagaimana Anda bisa memvonis itu betul dia murid Yesus sementara dia mengatakan dalam Lukas 1 nomor 1 sampai dengan Lukas 1 nomor 4 bahwa itu adalah hasil penyelidikan. Ya memang itu kesaksiannya begitu. Loh, Anda mengatakan dia murid, apa hubungannya dia dengan Yesus? Dia 70 murid. Di mana datanya? Kalau dia memang 70 murid, kenapa dia menyelidiki? Seharusnya karena dia saksi mata. mengambil- Seharusnya mengambil dia saksi kesaksian. mata. Sekarang saya tanya, Dia Lukas mengambil- orang mana? Lukas orang mana? Bentar. Siapa Lukas? Dia orang mana? Silakan.
Ini kan jadi gabul nih, Anda bertanya sesuatu yang tidak perlu gitu loh. Nah, kami tanya ini validasi dari Bible Sebetulnya Anda. saya masih bertanya ini malah. Oh belum, Anda Ditanya. bertanya, Anda sama sekali tidak apa ya, muter-muter kemana-mana gitu loh. Anda Muter ditatkala gimana ditanya, sih? loh gimana tidak Anda muter? Tadi sudah Musa jelas. itu Kata orang sabar. Lalu di Anda Quran mengatakan dia sabar. dengan bahasa lain. Ingat tadi saya masih ingat pernyataan Anda. Musa menyembah YHWH atau Adonai yang apabila ditranslate ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Ya kan? Kenapa LAI tidak menerjemahkan menjadi Tuhan saja? Malahan dia memasukkan kata-kata LH yang tidak ada secara basic, akar bahasa tidak sama sekali mirip. LAI menggunakan kata Tuhan huruf besar semua untuk Saya nggak menerjemahkan tahu itu. YHWH. Lalu apa kenapa jadi ALLAH? Nah ini kan Anda tidak konsisten. Itu bukan terjemahan YHWH ala itu. Terjemahan Mau nipu YHWH itu TUHN huruf besar semua. Mau nipu lagi? Terus kenapa Anda tadi bawa ke sini? Kalau Anda tadi ditanya dasarnya dari mana, kata Allah, Anda bawa ke sini, sedangkan Anda jawab sendiri di sini diartikan Tuhan. Terus ngapain kamu bawa kami ke sini? Nah kan malah blunder lagi dirimu. Kan saya mempertanyakan Tuhannya Musa itu siapa sih? Al-Quran berkata Allah, Bible menulis YHWH. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Bible Anda tadi kan pertanyaan kata Allah nih, sabar. Kenapa bisa berbeda? Loh, kenapa bisa berbeda? Sebentar Mas Gopur, sebentar Mas Gopur. Coba Mas Gopur, saya tanya, Septuagint diterjemahkan ke dalam bahasa apa Pak? Pertanyaannya kenapa bisa berbeda? Loh, Anda tanya sama penerjemah Bible kenapa bisa begitu? Jangan tanya sama kami. Pertanyaan Anda itu tidak penting, bro. Beda, kan? Dari masalah penerjemahan aja kalian itu tidak taat azas loh. Kenapa jadi Allah? Anda tuh tidak taat azas loh. Ya, Perubahan pertama, itu kenapa? proper generic name diterjemahkan menjadi proper name. Ini salah menurut kaidah. Ya, bangsa manapun, negara manapun tidak akan menerima yang namanya proper name diterjemahkan menjadi generic name. Ini sudah jelas kacau ini, bro. Iya kan? Saya tadi kan disuruh bertanya ya. Tolong dijawab. Bang Lita, bentar Pak, bentar. Ada latar belakang. Oke, tadi kan dari awal kamu sudah saya kasih tahu, ya, nama Tuhan itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, kalau Islam yang dari Al-Quran, maka nama Nabi Musa itu Allah dari Al-Quran. Karena Al-Quran menuliskan Nabi Musa itu Allah Tuhannya. Ini Al-Quran, nggak ada sangkut pautnya sama YHWH di dalam Bible kalian. Kok tiba-tiba kamu mengkaitkan Bible kalian YHWH, kok tiba-tiba kepada Allah? Ini keyakinan masalahnya Anda masing-masing. menceritakan Musa yang ada di Bible kan? Loh, memangnya Musa yang ada di dalam Bible itu adalah sama dengan Musa yang ada di dalam Al-Quran gitu? Ya sama, memangnya Musa yang mana yang sama? ada itu? Oke, sama, baik. Kalau sama, Ya, di sekarang dalam saya Quran tanya. itu Musa apa? Oke, Sama sabar. Sama ya, konsisten ya, sama ya. Sama ya. Oke, ketika Keluaran 3 nomor 4, Keluaran 3 nomor 4 di situ, Keluaran 3 nomor 2 sampai nomor 4 di situ malak Elohim atau malaikat Tuhan berbicara berhadapan atau diutus turun ke dunia untuk menemui Musa. Lalu keluarlah suara dari semak duri. Yang keluar itu suara malak Elohim atau Elohimnya itu sendiri. Kalau kamu klaim sama, saya tanya dulu ini. Ya, yang berhadapan dengan Musa. Ya, yang berhadapan dengan Musa atau yang bertemu dengan Musa itu malak Elohim atau Tuhan itu sendiri. Ya sesuai. Kalau kamu mengatakan sama, siapa? Yang sesuai yang tertulis itu kan malaikat Tuhan di situ. Ya, berarti yang berbicara kepada Musa siapa? Malaikat Yahweh. Oke, berarti Musa tidak pernah bertemu dengan Tuhan ya? Ya itu pertemuannya itu. Musa bertemu dengan Tuhan apa enggak?
Bertemu itu kan Nggak jujur dia. Kalau Musa bertemu dengan Tuhan di dalam Biblemu dan di dalam pemahamanmu, kalau kamu mempunyai pemahaman Musa bertemu langsung dengan Tuhan, maka Musa dalam pemahamanmu bukanlah Musa Nabi Musa dalam Al-Quran. Selesai. Sekarang saya kejar. dalam Al-Quran kan Nggak sama. itu dari sebatang pohon itu sama Allah itu. Iya, tapi tidak bertemu dengan Allah, Loh, tidak kalau bertemu ada dengan Tuhan. sebatang pohon itu maksudnya apa? Pohon yang bertemu dengan Nabi Musa, bukan Allah. Itu bukan Allah bertemu bukan dengan pohon Allah, kami. bertemu dengan pohon gitu. Iya, karena diceritakan di situ di balik tabir tidak bertemu dengan Allah. Makanya kalau Tabirnya kamu apa? mengatakan pemahaman, lo tabir itu Tabirnya berupa apa? sema api. Ya kalau di Alkitab kan itu nyala api itu kan. Ya sudah kan ini kamu tanya apa sih? Poinnya adalah Musa di dalam Al-Quran Musa itu tidak juga melihat pernah api gitu kan. diam dulu. Poinnya pemahaman Al-Quran adalah Musa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Tuhannya. Nah ini kan Kamu sama. mengatakan Musa bertemu dengan api. Di Quran Musa itu melihat api lalu mendekat. Sebentar Mas Gopur, dari mana kau mengatakan begitu? Di dalam surah Al-A'raf ayat 140-an, ya, qala arini andur ilaik, qala lan tarani. Ya Allah, perlihatkanlah wujudmu kepadaku. Qala lan tarani, kau tidak bisa melihatku wahai Musa. Anda ini menafsirkan saya udah Anda sendiri gitu loh. Anda bisa bahasa Arabnya enggak? Tahu datanya enggak? Ngomong asal ceprut aja dari tadi nih. Bible mau aja kalang kabut begitu kok kau mau menafsirkan Quran saya udeli dewe kau gitu loh. Bentar, bertemu dan melihat itu beda apa sama? Astaghfirullahaladzim. Udahlah, cari yang lain aja lah Mas Gopur, ini orang bukan mau diskusi, ini orang nih botol ini orang. Diskusi baik-baik. Diskusi apa kok baik-baik? Kok memaksakan pikiranmu? Kan saya tadi diberi Datamu waktu mana-mana bertanya. datamu, tunjukkan datamu di mana. Yuk kita buka sekarang sama-sama. Saya Ayo diberi tunjukkan. waktu bertanya tadi. Ya Anda sudah dijawab berkali-kali, blunder berkali-kali. Oke. Nah sekarang Anda mengatakan tatkala Musa melihat di balik sebatang pohon itu, Anda mengatakan itu pohon itu Tuhan. Loh, saya sudah tunjukkan datanya dalam surah Al-A'raf ayat 141-42 dikatakan begini. Qala arini andur ilaik qala lan tarani. Allah jelas mengatakan begitu. Anda mau mengatakan begitu silahkan, tapi tunjukkan datanya mana. Begitu loh cara diskusi, bro. Tadi kan kita mau menguji ini apakah Inilah Musa kalau sama. orang masih menuhankan manusia itu akhirnya bisa dipaksakan bahwa Tuhan itu turun ke bumi, Tuhan turun ke dunia. Ini karena resiko menuhankan manusia ya masih seperti ini. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 8, mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan. Karena pada dasarnya dulu dia mengatakan bahwa Tuhan itu bisa turun ke dunia, dan yang mengatakan Tuhan bisa turun ke bumi menjadi manusia atau turun ke dunia itu hanya konsep pagan. Udah nggak ada bedanya kau sama pagan. Sekarang saya Nah, tanya. di dalam Yesaya itu, di dalam Yesaya 42, Yesaya berapa sebentar, itu dikatakan Musa tidak melihat apa-apa. Tidak ada Musa pun bertemu dengan Tuhan loh Pak. Jadi jangan paksakan juga. Sebentar saya bukakan dalilnya ya sebentar. Jadi kalau Anda mengatakan begitu, menurut orang-orang Judaism, Musa pun tidak pernah bertemu dengan Tuhan, itu melihat Tuhan secara langsung itu tidak pernah. Ya. Ya memang tidak pernah. Lah sudah kalau begitu apalagi Anda permasalahkan. Yang ditemui kan nyala api itu. Loh Anda tadi mengatakan Tuhan itu bertemu dengan Musa. Nah, nyala api itu adalah representasi atau teofani. Nah, ini mulai ngaco nih. Mulai ngaco nih. Makanya dia disebut malaikat Tuhan. Loh, malaikat Tuhan apa api gitu? Lah ya, malaikat Tuhan bentuknya api, kan bisa begitu. Itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan kan dia bisa Nah, ini dia nih. Nah, di sini di ini Al-Qasas pagan, ini pagan ini. Al-Qasas 30 ini aja Allah bisa menyeru Musa dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon kayu. Ya Arah Musa, itu jangan dipotong, dari sesungguhnya arah aku itu. adalah Allah. Dari arah itu, dari arah.
Jangan dipotong lah, jangan nipu-nipu. Lanjut akhi. Mohon maaf saya tadi baru. Iya, kalau terjemahan yang saya baca, dari sebatang pohon kayu, ya Musa. Nggak ada. Aduh, ini Anda ini. Kalau dari, apakah berarti pohon itu yang berbicara? Coba Anda ini berpikir loh, Pak. Ya nggak tahu, ini dari Ya sebatang pohon sudah, kayu. kalau begitu. Loh, kalau membaca dari sebatang pohon kayu, Anda mau nafsirkan gimana? Anda mau nafsirkan gimana coba? Kalau Tuhan Anda mau berbicara dari nafsirkan gimana? langit, Kalau misalnya dari sebatang kayu, kalau Tuhan apakah kayu berbicara itu? dari langit, suaranya dari mana? Dengerin. Kalau dari sebatang kayu, apakah batang kayu itu? Terkecuali kalimatnya begini. Kayu itu memanggil Musa. Nah, itu baru. Kalau bisa bahasa Tuhan Indonesia berbicara ya? dari langit, Tuhan ada di mana berarti? Loh, emang ada di dalam Al-Quran disebutkan Tuhan di langit? Kalau saya tanya, kalau Tuhan berbicara dari langit, Itu Kristen, bukan Tuhan Islam. ada di mana? Hah? Allah ada berada bertatanya. Di atas Jelas. itu di mana? Tidak diterangkan di mana. Enggak, maksudnya atas itu arah mana? Loh, Anda yang berbicara begitu, Tuhan kami tidak seperti siapapun. Tidak serupa dengan makhluknya, Allah Maha Besar. Tidak bisa Dia di Anda atas bandingkan. kan? Dia ada di atas. Itu kata Anda. Lu di atas arsy. Di mana datamu? Di atas arsy katanya. Alal arsistawa itu artinya apa coba? Ya istawa, apa? Saya nggak nanya bersemayam, itu. kan? Bersemayam. Saya nggak nanya itu. Kalau arsy Anda itu di mengatakan, mana? sabar. Kalau Anda Di atas, mengatakan kan? Allah itu ada di atas ars, apakah arsnya lebih besar daripada Allahnya? Ya iyalah, lebih Nah ini kuat. kan Lebih kuat. koplak dirimu berarti. Kau tak paham dalam apa konsep dalam keislaman, kau tidak memahami tauhid, kau enak udel di kau sendiri ngomong. Nah, arsinya kan Kalau ditopang ini Kang Ustadz, oleh mohon izin berapa motong ya, malaikat Lanjut, tadi lanjut. arsinya. mohon izin motong. Akhi Gopur mohon izin ya. Ya udah, kalau Anda memang lebih pintar, coba baca. Coba Anda kan lebih pintar nih. Coba baca ini. Baca apa? Ini coba baca. Anda kan lebih pintar, menyimpulkan sendiri kan, tidak mau mendengarkan jawaban Muslim yang memahami. Nah, coba Anda kan lebih bisa kan, lebih pintar. Coba bacain. Jawabannya apa? Nggak ada jawaban. Iya, Anda kan lebih pintar menyimpulkan ayat ini kan, ingin menyimpulkan sendiri. Maka coba. Saya nggak Coba menyimpulkan, saya membaca terjemahan. Ya, iya kan Anda membaca terjemahannya, kemudian tidak mau Lah, mendengarkan terjemahannya itu berbicara dari sebatang pohon kayu. santai ya, pelan-pelan. Anda kan membaca terjemahan, kemudian tidak mau mendengarkan penjelasan kami dari Muslim. Coba, Anda berarti kan lebih pintar, coba bacain. Nah, kalau dari sebatang pohon kayu penjelasannya Tapi apa? baca dulu. Iya, baca dulu. Tadi kan udah dijelaskan, Akhi Gopur sudah menjelaskan. Iya, apa penjelasannya Kemudian sudah tadi? menjelaskan. Bisa Sekarang kamu diulangi. berarti kan lebih pintar. Ketika kamu membantah, berarti kamu memiliki disiplin keilmuan. Betul kan? Coba Saya baca ini dulu. menunggu penjelasan dari Ya, sebatang batang ya pohon dari tadi kayu kok, itu dari tadi udah dijelaskan. Coba baca dulu. Iya, penjelasannya apa? Ya, Poinnya ya udah coba. baca dulu kok. Poinnya. Baca dulu, Anda bisa nggak bacanya? Iya, penjelasan poinnya apa tadi? Saya tidak bertanya itu. Poin penjelasannya. Saya pengen Anda membaca ini. Tadi kan sudah ada penjelasan. Coba baca Iya, dulu. penjelasannya apa? Saya Nggak, masih menunggu. bisa baca dulu nggak? Anda kan tadi menyimpulkan sendiri, tidak mau mendengarkan jawaban. Saya Coba. belum menyimpulkan apa kesimpulan saya. Ya udah, saya jawab lagi nih. Yang namanya Tuhan di dalam Al-Quran sudah finish bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya apapun, apakah itu suaranya, ucapannya, bentuknya. Laisa kamitslihi syai'. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bahwasanya Allah itu tidak terjangkau oleh panca indera. Ini ya, walam yakul saya lahu tanya. kufuwan ahad. Nah, oke, Saya sekarang tanya, udah apakah kita dia punya jelaskan. tangan? Ustaz, turunkan Tidak. aja Ustaz, ini orang nih Ustaz. Oke, sekarang baca coba baca. Saya Coba boleh baca. nanya kan? Udah, kau baca dari tadi dulu, bukan dia punya jawab tangan. pertanyaan. Udah turun Silakan aja lah baca kau. dulu.
Kan tadi barusan dijelaskan yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, sekarang coba baca. Nah, sekarang saya tanya, apa dia punya Baca dulu. tangan? Tadi barusan dijelaskan, tadi beberapa detik barusan dijelaskan. Coba baca dulu, baca. Iya, makanya Baca saya dulu, tanya, apakah baca dia dulu. punya tangan? Lah, Coba. Anda kan tidak mau mendengarkan jawaban kami. Coba baca dulu, baca. Silakan baca. Kan Anda mengatakan Baca laisa dulu, baca dulu. kamitslihi Nggak usah syai'un, kemana-mana, kan baca tidak dulu. serupa, kan? Ya udah, baca dulu, Maka baca dulu timbul ini, baca. pertanyaan, Baca apakah dulu dia ini. punya tangan? Iya, baca dulu yang ini, baca dulu. Apakah dia punya Baca dulu. tangan? Baca dulu yang ini, kenapa nggak mau baca? Coba baca dulu. Kan saya boleh Baca nanya. dulu. Anda mendengarkan? Gak Anda boleh tidak nanya, tuli, gak kan? boleh nanya. Anda gak boleh nanya. Baca itu dulu. Anda tuli. Anda tuli. Lupa ya, jadi Saya kan nanya. awal Anda tadi tuli kalau nggak? Anda sudah, sudah izin Ustaz, izin Ustaz, punya- izin Ustaz. Anda sudah berapa kali bertanya, bro? Loh, memang kan tadi saya disuruh nanya. Iya sudah dijawab. Sekarang gini, waktunya Anda menyimpulkan. Anda memframing, Anda Apa? tak punya data. Nah sekarang gini, silakan Framing baca saya habis itu apa? turun. Silakan Habis itu baca turun. dulu. Baca. Baca dulu silakan. Framing saya Silakan apa? baca dulu. Udah baca dulu. Baca dulu kok. Iya, makanya saya pengen tahu Anda membaca ini, poinnya itu. Udah turunin aja, Bang silakan. Gofur, turunkan aja lah. Udah turunkan aja. Diskusi kok malah lomba Ya kau baca. botol kau, longor kau. Turun kau. Saya pengen Anda mendengar. Saya pengen baca coba. Turunin aja. Dari tadi kok muter-muter sendiri kok. Dia yang bikin parameter, dia sendiri yang pungkiri. Apa itu? Gitu loh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.